Terima kasih, Pastor Iwan, yang sudah mempresentasikan materi yang sangat menarik. Para Romo, Frater, Suster, Bruder, Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian, tadi kita telah diajak untuk masuk secara lebih mendalam untuk melihat realita dalam formasi imamat dan religius. Pada kesempatan ini, saya buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk itu bagi yang ingin bertanya, silahkan di-unmute mikrofonnya dan langsung saja bertanya. Mungkin dari para frater, para suster, atau para bruder yang ingin menanggapi ataupun membagikan pengalaman dan beberapa hal lainnya yang mungkin bisa berguna bagi kita semua. Ataukah dari Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian, adakah yang ingin memberikan masukan yang dapat berguna bagi formasi imamat dan religius? Ya, Bapak Ibu yang sebagai umat juga teman-teman kaum muda itu kan pasti punya kesan, punya harapan. Mudah-mudahan pastor kami kayak inilah, mudah-mudahan suster kami kayak inilah, mudah-mudahan romo kami jangan kayak gitulah, ginilah. Nah itu penting bagi kami juga. Dan juga para calon supaya ini tuh harapan umat itu seperti itu. Silakan kami menantikan feedback saudara-saudari semua. Oke, dari Pater Batista? Tidak, sembarang. Oh, itu mikrofonnya nyala. Selamat malam, Pastor. Oke. Roni, wah ini OMK Katedral ini. PMK MSF, Pastor. Ya, Pak Ron. Baik aja lah, Ini, Pastor, bolehkah saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin juga merangkap dengan tanggapan, Pastor. Selamat malam, Pastor Doni, Pastor Provinsial, para pastor, bruder, frater, semua, suster, dan Bapak Ibu teman-teman semua. Begini, Pastor. Pandangan saya dari teman-teman muda sih. Banyak yang saya ajak ngobrol segala macam hal dengan teman-teman muda, ya terutama di Keuskupan Banjarmasin. Kadang begitu kami duduk ngopi atau berbuat sesuatu hal yang kami membuat aksi atau beberapa kegiatan di gereja, kadang sepintas ya biasanya jamnya orang muda itu adalah sore mereka itu adalah tengah malam, sekitar jam 9, jam 10. Biasanya pada Natal dan Paskah itu kami bergadang sampai pagi menyiapkan atau seperti apa. Kadang kami ada sedikit sharing itu terutama di Keuskupan Banjarmasin ini para pastor itu sedikit yang kami lihat, terutama pada saat pemberkatan minyak-minyak suci yang biasanya di sebelum Trihari Suci Paskah. Nah, kami melihat, wah sangat bangga melihat bila para pastor ada berkumpul di depan altar dan pembaharuan janji imamat bersama Bapak Uskup. Tapi kami lihat, ya terutama di Keuskupan Banjarmasin itu kurang lebih sekitar 40-an. Ya, tidak sampai 50. Tapi ada pernah saya lihat, kalau di keuskupan lain itu ratusan imam, ratusan pastor itu berkumpul, ada sesuatu aura yang berbeda. Ya, memang berbedanya adalah wow, sesakral itu dalam Ekaristi. Tetapi ada pertanyaan, kenapa begitu sulit para teman-teman muda, terutama yang ada di kota, itu mendapat panggilan menjadi biarawan, terutama dan biarawati. Ada beberapa kali kami sharing, kenapa tidak ada yang berminat seperti itu. Ya contoh, misalnya saya pribadi,
saya ditanyakan, kenapa tidak mau menjadi seorang pastor? Satu kendala sekarang usia, yang mungkin sudah nanggung. Yang kata Pastor Iwan tadi itu, kita dapat rahmat panggilan Tuhan, tetapi mungkin kita yang tidak menjawab. Saya tidak menjawab. Tetapi ada yang mendapat panggilan, rahmat Tuhan, dan menjawab. Ada juga tidak dapat panggilan, mungkin hanya WA chat saja dari Tuhan, tetapi orangnya ngotot untuk nelpon Tuhan untuk dia dipanggil. Untuk kata Tuhan, enggak, nanti saya panggil langsung ke atas saja mungkin gitu Pastor ya. Game gitu kan. Gitu Pastor. Dan banyak pertanyaan mereka adalah agak mereka takut gitu nah Pastor. Anggapannya mereka takut untuk menjadi seorang imam. Adalah sekolahnya begitu lama. Lalu sangat tidak menarik dari segi kehidupan seminaris, kehidupan membiara seperti itu, pandangan yang mereka dengan kehidupan mereka yang sekarang, mereka bebas, mereka banyak membuat aksi-aksi yang di luar seperti mereka mungkin berwirausaha atau yang sekarang itu mereka terbuai dengan gadget atau game online yang mereka bebas, lebih mengasihkan untuk itu. Bahkan sekarang dunia mereka, gadget itu mengalahkan dari mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan satu sama lain. Tetapi mereka cukup dengan gadget, mereka bisa hidup di dunia alam lain, dunia maya seperti itu, Pak Pastor. Jadi apakah pertanyaan saya, apakah ada metode atau cara lain untuk bisa membuat teman-teman muda ini tertarik untuk menjadi seorang imam, terutama dari segi menarik mereka untuk bisa masuk pendidikan atau merubah sudut pandang, pola pandang mereka, teman-teman muda seperti kami ini untuk bisa tertarik menjadi seorang imam. Yang sekarang pernah dialami, ini ada Frater Bilung. Waktu kemarin itu di katedral, itu hari panggilan sedunia, tahun panggilan itu, seluruh kongregasi sosialisasi. Mengembangkan itu, ini kalau MSF seperti ini, lalu SPC seperti ini, SCMM seperti ini, MSC seperti ini, lalu CM seperti ini, Projo ya seperti ini, gitu loh. Jadi kalau buat mereka seperti kemarin itu justru yang hadir anak-anak, ibu-ibu, teman-teman muda, kalau nggak dipaksa pastor parokinya, ya nggak bergabung gitu loh. Hanya memang karena ditelepon satu-satu, oh siap pastor, gitu. Jadi meluncur ke sana, gitu. Keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan seperti itu. Kalau ada metode lain seperti itu untuk mempublikasikan panggilan dalam menjadi biarawan biarawati, apakah ada pola yang lebih menarik buat mereka atau yang bahasanya mungkin Pastor mempublikasi dengan cara milenial yang tanggapannya bisa ditanggapi orang muda. Karena jujur Pastor, sekarang jangankan untuk hal itu, untuk soal bekerja saja, mereka akan kesulitan untuk hal-hal yang untuk bisa mereka berinteraksi, berkomunikasi, atau kerja dengan secara fisik yang bisa mereka bergerak seperti itu, Pastor. Apakah ada metode? Itu saja pertanyaannya, Pastor. Terima kasih. Ya, saya kira ini tidak hanya untuk saya ya. Maksudnya begini, karena kita ini kan beberapa hadir di sini, ada Bapak Ibu, ada para suster yang bekerja di formasi, ada para pastor yang bekerja di paroki. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dibuat untuk mempromosikan panggilan itu?
Nah, silakan, ini terbuka untuk umum saya kira ini ya. Silakan siapa yang mau sumbang saran. Boleh sumbang suara asal jangan suara sumbang. Susah. Ada Pastor Tarsi hadir juga. Itu pastor kan di paroki Bangkok. Jauh sekali itu, Barong Tongkok. Pastor Tarsi gimana? Ada pengalaman enggak? Untuk dibagikan kepada kami semua. Di unmute dulu. Atau siapa para frater dalam interaksi dengan teman-teman muda di Malang misalnya, atau para suster postulan novis MISF di Gentan. Gimana sih caranya supaya teman-temanmu itu juga tertarik untuk minimal mencoba. Kalau memang nyaman ya lanjut. Kalau enggak nyaman ya mundur alon-alon. Malam Pastor Iwan, boleh ada sedikit pengalaman. Halo. Monggo Bu, silahkan. Iya, saya Warni dari Gang Purnama. Jadi saya Tetangga sebelah ini. tetangga. Jadi saya TK, SD, SMP Kanisius. Jadi untuk di Ganjuran saya sekolah. Jadi kayaknya itu pertama memang untuk promosi itu bagus kalau di sekolah yayasan Katolik dulu. Jadi dimaksimalkan di situ. Soalnya pengalaman saya juga teman-teman saya itu ternyata kan ya paling enggak lah 1, 2 gitu-gitu. Minimal dia masuk seminarinya dulu tentang jadinya ya. Memang sih kita doanya bisa sampai jadi pastor gitu loh. Jadi mungkin itu aja sih sedikit pengalaman saya bahwa promosinya itu ke kota-kota, ke pusat-pusat memang pendidikan yayasan Katolik. Itu aja Pastor Iwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Warni. Promosi ke sekolah-sekolah Katolik ya. Frater Bilung, mungkin dari Frater Bilung mantan toper Banjarmasin ya. Baik, selamat sore semua. Selamat sore Roni. Sore loh. Ya, kemarin ada ngajak ngopi, tapi kita ngopinya virtual aja Ron. Berkaitan dengan informasi atau bagaimana cara menjaring panggilan, promosi panggilan agar anak muda itu tertarik menjadi imam. Memang harus kita akui bahwa di zaman seperti ini panggilan menjadi imam itu memang bukan sesuatu yang menarik. Harus diakui. Terlihat sedikitnya jumlah panggilan dan menurut saya salah satu cara untuk menjaring sejauh apa yang saya lihat saya alami memang harus dimulai dari sebuah formasi dalam bentuk pendidikan yang dibuat seperti seminari. Misalnya ada sekolah dengan adanya asrama. Seperti itu. Ya, itu barangkali bisa menjadi jalan untuk bagaimana menjaring panggilan. Ya. Asrama yang dikelola oleh biarawan-biarawati itu saya melihat sendiri di Malang ini banyak orang yang terpanggil
itu justru muncul dari sekolah-sekolah seperti itu, ya. Sekolah-sekolah seperti itu. Dan kalau kita berangkat dari pengalaman ya anak muda di luar dan segala macam, dengan dinamikanya, dengan pengalaman di luar itu, maka mereka akan sulit untuk melihat bagaimana perjalanan seorang calon imam itu, ya, formasi itu sendiri. Betul yang dikatakan oleh Roni tadi, bahwa orang hanya melihat sepintas, bahwa perjalanan panggilan itu begitu jauh, begitu panjang, ya, bertahun-tahun bahkan. Seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa dalam formasi imamat, dalam formasi calon imam itu juga dia berjenjang, begitu, apostulan, novisiat, skolastikat itu memiliki dinamikanya sendiri, memiliki warna tersendiri. Jadi walaupun tahunnya panjang itu, kita akan mengalami suatu situasi yang dari satu tempat ke tempat yang agak berbeda. Ya, formasinya tetap sama, ya, isinya sama, semua pengembangan dalam hidup itu tetap terus berlanjut, tetapi pola atau bentuknya ya itu jelas berbeda, dan itu yang akhirnya membuat kita merasa apa ya, oh begini tuh panggilan seorang calon imam itu, begitu. Ya, saya berharap juga Roni tadi mengatakan terlambat, tidak ada kata terlambat. Ya. Mungkin barangkali itu saja dari saya, Pastor Roni. Selamat melanjutkan. Frater Chandra, saya mau menambahkan sedikit, Bang. Oke. Menjawab lalu berbagi. Silakan Frater Batista. Malam para Romo, Bapak Ibu dan Saudara Romo. Saya men-sharingkan pengalaman saya ketika 2 tahun termasuk ikut terlibat dalam komisi panggilan di Keuskupan Malang, lalu mengalami 1 bulan pengalaman di Paroki Pinggan. Kenyataan bahwa panggilan menjadi kurang tertarik memang bukan salah dari struktur atau sistem, tapi dari masing-masing pribadi. Nah, namun yang saya pelajari, yang bisa saya bagikan untuk kita dan juga mungkin untuk berkaitan dengan formasi. Frater Bilung tadi menyinggung sedikit bahwa formasi harus mulai dari yang paling kecil. Tadi Frater Bilung mulai dari sekolah, tapi juga mungkin baik untuk dimulai dari keluarga dan juga dari paroki. Nah, selama di Malang kami 2 tahun itu, kalau kita memang mengharapkan biara-biara yang menjaring panggilan, memang agak susah untuk menemukan panggilan. Anak-anak hampir tidak memiliki akses untuk mengetahui ternyata ada begitu banyak biara. Ada yang misalnya sebenarnya masih bisa untuk masuk biara, kan, entah panggilan terlambat, tetapi karena dia tidak tahu ternyata ada biara tertentu yang punya panggilan, akhirnya ya sudah dia menyerah dengan panggilannya. Nah, kalau di Keuskupan Malang kami mencoba untuk membuat, untuk selalu melibatkan adik-adik yang masih mulai dari SMP sampai SD, lalu juga dari tingkat SMA dan kuliah, pekerja muda, untuk pertama juga live in di biara-biara, tetapi juga mencoba untuk menghubungi pastor paroki untuk menerima biara-biara. Nah, ini yang saya pikir kurang disadari oleh pastor-pastor paroki, bahwa terkadang pastor paroki harus welcome, menyambut orang, minimal seminari, atau seperti yang saya sekarang di Sepinggan ini, saya dengan Pastor Gun juga memiliki kecerahan dalam panggilan, jadi beliau juga menerima tawaran dari seminari Mertoyudan untuk datang memperkenalkan diri di paroki ini. Memang dalam kondisi sekarang belum bisa, tetapi ada perjanjian untuk tahun depan bisa diadakan. Nah, saya pikir ini langkah yang baik kalau pastor paroki memiliki kesadaran ini untuk mencoba untuk menerima, terbuka dengan aneka macam biara yang mau untuk memperkenalkan diri. Maka saya pikir itu baik. Jadi anak-anak tidak harus mencari sendiri. Kadang-kadang
sekarang kalau kita mau lihat masing-masing biara itu seperti mencoba untuk kepentingan dirinya sendiri ya, untuk biar aku aja, seolah-olah bukan untuk gereja. Nah, ini juga memang menjadi tanggung jawab mungkin dari komisi-komisi pemilihan juga harus melihat ini supaya untuk bisa menyatukan itu. Nah, kalau semua bisa mulai ditumbuhkan, dikenalkan di paroki-paroki, umat juga begitu tahu bahwa ternyata ada biara yang begitu kaya, bukan kaya maksudnya hartanya, tapi ada banyak jenis macam biara yang bisa menjadi tempat untuk adik-adik atau teman-teman mulai menapaki panggilannya, saya kira ini baik. Jadi memang mungkin yang paling penting yang mungkin saya bagikan itu, jadi kesadaran pastor paroki untuk terbuka, lalu juga mungkin dari biara sendiri untuk mau ke tempat paroki tertentu untuk mulai berkenalan dengan itu. Itu dari saya, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Frater Batista yang sudah membagikan pengalaman. Apakah dari teman-teman atau teman-teman Frater Skolastikat, dari Halo, Suster? Frater Chandra. Oke, baik, Pastor Tarsi, silakan. Baik, selamat malam para Romo dan juga teman Frater, Suster, dan juga ada ya beberapa orang tua di sini. Salam dari Barong Tongko. Untuk ya, menurut saya gini, kalau menjaring panggilan itu karena di dunia internet, YouTube, banyak sekali guru orang muda di sana ya. Banyak sekali guru dan mereka mencarinya di sana. Banyak tutorial dan segala macam dan itu membuat hidup itu lebih mudah. Mencari uang itu dengan jadi YouTuber. Maka kemampuan pertama itu terutama para frater itu kemampuan untuk framing. Nah, hidup membiara itu kurang membuat framing di media. Nah, dengan beli alat musik dan segala macam itu, ya perlu dikembangkan itu menjadi pewartaan dari dalam. Lalu pendekatan secara pribadi di Barong Tongko ini, ya pertama kalau pendekatan kita pergi sharing, promosi panggilan, banyak anak muda yang malu mengakui untuk mau menjadi pastor, mau menjadi suster, saling mengejek ya, satu sama lain. Maka saya mengembangkan pendekatan pribadi. Pertama-tama itu menjadi sahabat bagi orang muda, mendekati secara personal, lalu kemudian menjelaskan kepada mereka apa sih pendidikan menjadi pastor itu. Tentu harus menjadi sahabat mereka. Tidak bisa kita kalau jelaskan di depan publik, itu mereka hanya mendengar itu, kemudian di belakang mereka saling mengejek, kemudian tidak mau setelah itu. Ya, maka perlu pendekatan secara pribadi. Lalu yang berikut juga kami di sini Unio itu ada kepedulian untuk itu, mengumpulkan keluarga, artinya menjaga anak-anak yang sudah menjadi frater atau seminari, ya, kami kunjungi keluarganya. Itu sebagai beginilah kehidupan religius itu perlu memperhatikan juga keluarga-keluarga sehingga keluarga dan panggilan itu berkesinambungan. Kalau untuk model aksi panggilan zaman sekarang itu yang lebih massal, pergi kita ke sekolah-sekolah itu ya boleh-boleh saja, tetapi perlu aksi pribadi dari masing-masing religius juga harus mendekatkan diri kepada orang muda. Paling tidak mengkomunikasikan dirinya dengan baik kepada teman-teman muda itu. Ya. Apa sih hidup religius dan pengalaman sekolah-sekolahnya bagaimana, jangan mencerita beban yang yang menarik lah yang diceritakan kepada teman-teman orang muda. Itu pengalaman saya di Barong Tongkok. Saya mendekatkan diri dengan orang muda, ya, anak-anak itu, anak-anak muda, sharing dengan mereka, menjadi teman bagi mereka. Itu, Frater. Terima kasih Pastor Tarsi yang sudah membagikan pengalaman selama berkarya di Bangkok. Oke. Sekarang mudah-mudahan ada hasil nanti. Ada pertanyaan dari Saudara William. Kepada William, saya persilahkan. Ya, terima kasih Frater Chandra. Pastor Iwan, selamat malam.
Ya, begini Pastor, saya mau bertanya, mungkin dari sharing dulu, sharing sedikit ya. Sharing dan juga mungkin keprihatinan. Selama saya menjalani pembinaan kurang lebih 4 tahun begitu ya, dan lalu keluar, dan saya membandingkan, ada satu hal yang, ada banyak hal, tapi ada satu hal yang mungkin mau saya soroti dan mungkin ini bisa sebagai masukan. Satu hal ini adalah, saya mendapati adanya ketegangan dalam pembinaan. Ketegangan antara para frater, para biarawan-biarawati yang dipersiapkan untuk karya pastoral, bertemu dengan umat, menjumpai umat dengan segala pergulatannya, kehidupannya, tetapi pembinaan di dalam belum memiliki sarana yang memadai. Dan pembinaan di dalam banyak yang menurut saya dan beberapa teman itu malah nampak seperti penjara. Jadi sisi panoptikonnya itu jelas, diawasi, lalu hukum, reward and punishment sistemnya. Tidak lagi sebagai sebuah kebebasan manusiawi yang ada nilai rohaninya. Nah, oke, mungkin selama pembinaan itu tidak menjadi masalah, tetapi nantinya ketika sudah tahbisan, kaul kekal, itu menjadi masalah. Dan sekarang ini di banyak media sosial, di banyak media nasional, bahkan internasional, seperti misalnya Jakarta Post, itu kemarin menyoroti soal kasus pelecehan seksual misalnya. Dan ternyata mungkin di dalam pembinaan ada hal-hal yang belum selesai, ada hal-hal juga yang mungkin karena merasa diawasi, jadi itu tertahan. Nah, ketika sudah mendapatkan akses kebebasan, sudah kaul kekal, sudah tahbisan, merasa punya waktu, merasa punya kesempatan, disitulah mereka lalu berbuat yang tidak disangka selama pembinaan. Nah, bagaimana tanggapan Pastor Iwan? Terima kasih. Terima kasih, Saudara William. Sehat-sehat, Saudara William. Oke, saya persilahkan Pastor Iwan untuk menanggapi dan juga menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, saya kira itu betul juga ya. Dalam arti begini, sistem formasi kita ini kan warisan. Warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Lalu seperti umumnya institusi gereja Katolik, untuk berubah atau progres itu lambat itu loh gerakannya. Dan yang menjadi keprihatinan William tadi saya kira itu benar. Dari pengalaman memang, kalau saya mencoba mengumpulkan lagi ingatan-ingatan saya ini, 10 tahun yang lalu, artinya 10 tahun ke atas, pada umumnya pastor atau suster atau bruder yang dalam tanda petik dikirim untuk mendapat pengolahan atau mendapat penyegaran atau ya kalau mau istilah kasar ya saya tidak suka cuman ya supaya lebih jelas untuk direparasi itu adalah mereka yang sudah 10 tahun tahbisan ke atas atau 10 tahun kalau kekal ke atas. Nah, 5 tahun terakhir ini yang seperti itu sudah bukan lagi yang 10 tahun ke atas, tetapi justru yang balita. Balita itu artinya tahbisan di bawah 5 tahun, kalau kekal di bawah 5 tahun. Nah, fenomena ini kan menarik. Kenapa bisa seperti itu? Dan cukup tinggi juga persentasenya mereka-mereka yang masih dalam usia tahbisan atau kekal yang begitu muda. Dulunya ketika masih di pendidikan awal, itu tergolong alim loh itu. Atau tidak banyak masalah, atau ya katakanlah tidak suka buat masalah. Tetapi justru ketika sudah tahbisan, sudah kekal, seperti tadi yang dikatakan William itu, akses menjadi lebih mudah. Dan satu lagi yang saya kira cukup berpengaruh yaitu apa? Power. Kekuasaan. Sekarang saya pastor. Dulu orang jabat tangan saya tidak akan dicium. Sekarang orang jabat tangan saya harus diletakkan di dahi. Nah, lalu ini loh.
istilahnya shock of power, ini keguncangan karena memiliki kekuasaan, lalu juga dalam arti tertentu karena status yang berubah, lalu menjadi popularitas yang meningkat, sementara dalam rumah pendidikan itu semua tidak dialami, ya sudah, akhirnya bingung. Ini kan mirip seperti artis-artis yang pansos, yang panjat sosial, yang tiba-tiba terkenal lalu tidak lama terjerat kasus narkoba atau terjerat kasus-kasus yang lain. Nah, imam dan religius ada nuansa yang sama di situ. Nah, kalau sudah begitu, lalu apa yang harus dilakukan? Ya tentu dalam formasi awal diantisipasi hal-hal seperti itu. Entah bisa dengan memberi akses yang lebih. Contoh, saya di Postulat Johaninum dan di Pranovisiat Banjarbaru, saya membebaskan mereka setiap hari Minggu untuk mengambil HP mereka. Silahkan kalian pakai HP-mu, tapi syaratnya satu. Yang pertama, kontaklah orang tuamu dulu, baru mantanmu dan lain-lain. Nah, beberapa memang lalu bisa memanfaatkan itu dengan betul, dengan produktif. Ada yang lalu membuat konten-konten, lalu diupload di Instagram mereka, lalu mendapat komen dan seterusnya. Bahkan beberapa calon kami juga akhirnya tertarik masuk karena melihat Facebook atau Instagram atau YouTube mereka, para postulan dan pranovis itu. Tapi ya tentu ada pula ekses negatifnya, penyalahgunaan, kebebasan, dan seterusnya. Tapi ya tetap itu resiko yang harus diambil, supaya ini loh, generasi-generasi yang masuk sekarang ini kan generasi Z, bukan lagi generasi milenial, sudah lewat generasi milenial, tapi generasi Z. Dan itu karakteristiknya itu betul luar biasa membuat pusing. Tanya Suster Rosa, tanya Suster Irin, yang bekerja di formasi, atau itu para pendamping di Gentan di Solo itu tidak gampang itu untuk mendampingi generasi Z itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Ya tetap, kalau saya pribadi prinsipnya bermain layang-layang. Ada saatnya untuk menarik, ada saatnya untuk mengulur, ada saatnya untuk menahan. Nah, mengetahui kapan untuk menarik, menahan, atau mengulur itulah seninya formasi. Nah, ini bagus feedback dari William mengamati situasi yang memang aktual di dalam masyarakat kita. Dan Bapak Ibu yang lain saya kira juga punya pengamatan yang berbeda atau kurang lebih serupa, atau ada usulan-usulan lain untuk di pendidikan, untuk di formasi yang kami lakukan. Misalnya, kok pastor-pastor muda itu ini ya, sok pinter ya, atau gimana ya. Nah, itu kan menjadi feedback yang berharga bagi kami juga untuk bagaimana dalam formasi awal itu sudah bisa diantisipasi atau seperti apa. Begitu Frater Chandra. Terima kasih Romo Iwan. Selamat datang kepada Romo Purnomo dan juga Romo Lingai. Mungkin saya juga ingin berbagi tentang pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun mengajar di salah satu sekolah Katolik di Malang, SDK Sang Timur Malang. Nah, ini berkaitan juga dengan panggilan tadi dan juga ketertarikan terhadap panggilan sebagai seorang imam ataupun suster dan religius. Nah, ketika saya menjalani masa pastoral di sana, anak-anak itu seperti kurang menaruh minat terhadap panggilan sebagai religius. Ketika misalnya saya bertanya, "Dek, kamu mau jadi apa?" Nah, saya tuh terkejut ketika yang menjadi jawaban mereka, "Saya mau jadi YouTuber, Ter." Nah, ini saya merasa bukan sebuah profesi yang terpikirkan selama dalam 10 tahun lalu. Tapi nyatanya justru sekarang itu sangat diinginkan oleh para anak-anak, bahkan anak-anak kecil ya.
Kalaupun ada 1-2 orang, nah nanti kalau sudah hari ini ketika melihat frater A, oh hari ini saya mau jadi frater. Besok ditanya lagi, oh tidak mau lagi. Nah ini juga erat kaitannya dengan yang diberikan tadi oleh Pastor Tarsi. Mereka sering menganggap seperti jadi bahan candaan. Ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Dia menjawab, mau jadi pastor. Teman-teman ada yang mengganggu. Ya, kowe rabi, kamu udah nikah. Nah, itu juga menjadi seperti kegelisahan saya. Bukan berarti saya mau nikah, tapi ya itu itu juga sempat menjadi bahan refleksi saya. Menjadi bahan refleksi saya kira-kira di zaman milenial seperti yang tadi pastor sampaikan, ada gempuran dari media sosial. Saya rasa memang panggilan menjadi seorang religius itu di masa sekarang kurang memiliki daya tarik, sehingga orang-orang itu jarang yang berminat untuk memilih jalan panggilan tersebut. Itu pastor tanggapan dari saya berdasarkan perspektif saya pribadi. Apakah dari partisipan yang lain ingin menyampaikan tanggapan ataupun bahan untuk kita diskusi? Mungkin dari para suster, formator, pengalaman-pengalaman selama mendidik para formandi. Dari Romo Purnomo, saya persilahkan. Ya, kami baru bisa gabung. Tadi mendengar juga dari Pastor Yam tentang sepertinya mendidik orang dalam formasi itu sepertinya main layang-layang. Ada saatnya dilonggarkan, ada saatnya ditarik. Saya kira itu adalah sebuah seni. Dan saya setuju dengan itu. Dan seperti memang selama saya bertugas di Indonesia, itu selalu di format sebagai formator. Dan ini betul bahwa di satu pihak kita harus memberi kepercayaan kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kita, supaya terjun, bergaul dengan orang. Dan setelah itu memang ada saatnya juga untuk ada disiplin, ada penegaan, dan juga ada kalau suatu saat tidak baik juga harus diingatkan. Dan itulah seninya mendidik. Saya kira sama dengan Bapak Ibu yang mendidik anak-anaknya, yang harus satu pihak memberi kemungkinan untuk bebas bergerak, tapi bertanggung jawab. Nah, inilah yang disebut sebagai seni formasi yang rumusnya bisa berbeda-beda. Rumus yang satu bisa diterapkan kepada frater A, mungkin tidak cocok untuk frater B, sehingga di situ dibutuhkan kesungguhan hati formator untuk mendekati formandinya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis, tahap perkembangan iman, sehingga bisa membantu dengan lebih baik. Kalau yang dibantu itu mula-mula kurang baik menjadi baik, itu kegembiraan yang luar biasa bagi seorang formator. Pastor Yam pasti setuju untuk itu. Jadi ini merupakan suatu yang kerja kita bersama-sama. Maka seseorang seperti entah frater, entah postulan, entah novis, entah suster juga, kalau ada keterbukaan terhadap formator, juga masalah yang dihadapi, formator bisa membantu. Maka itu menjadi salah satu kunci keterbukaan, saling kepercayaan antara formandi dengan formator. Dan itu kita harapkan bahwa ini berkembang dalam kebersamaan, karena ingat bahwa Yesus pun berkembang di keluarga Kudus Nazaret, dan sampai dikatakan berkembang menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati manusia. Nah, ini yang menjadi usaha bersama supaya orang-orang yang ada di dalam formasi, dalam bekerja sama dengan formator secara jujur, sehingga bisa dibantu berkembang bersama-sama dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Purnomo. Ini ada satu pertanyaan
dari teman kita Rio dari Paroki Katedral Merauke. Dia bertanya bahwa akhir-akhir ini dia melihat sekolah Katolik khususnya seminari itu kurang dilirik oleh umat. Jawaban umat terhadap peristiwa ini adalah karena kurang pelayanan yang utuh dari gereja mengenai seminari ini. Apakah gereja sudah tidak bisa mengarahkan umat untuk terus menanamkan nilai panggilan? Atau bagaimana cara agar umat tetap mengarahkan pemuda-pemuda untuk dipanggil menjadi pastor di kemudian hari? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Pastor Iwan dan nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Silakan Pastor. Ya, barangkali begini. Seminari tidak lagi menarik perhatian. Karena apa? Sudah ada lebih banyak sekolah lain yang lebih murah dan lebih menawarkan berbagai kemungkinan. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, seminari itu nomor 1. Karena apa? Lapangan sepak bolanya bagus, di situ dia bisa jadi pemain musik, dia bisa belajar teater, lalu kualitas pendidikannya pun bagus, dan intinya begini, seminari itu pokoknya numero uno. Wah, apa itu? Nomor 1. Contoh dah, saya lulus dari seminari menengah Mertoyudan tahun 97. Tahun 90-an awal, di sekitar Magelang, Muntilan, itu tidak ada sekolah yang lebih bagus dari Mertoyudan. Kemudian tidak lama muncullah Taruna Nusantara. Itu sekolah tengah militer yang digagas oleh almarhum LB Murdani. Isinya siapa? Semua anak terpintar seluruh Indonesia yang dijaring. Masuk situ. Kemudian tidak lama Panlit di Muntilan itu mulai meningkat kualitasnya. Lalu seminari, nah ini dia. Yang tadinya nomor 1, lalu lama-lama turun. Ini terlihat dari mana? Jumlah calon yang mendaftar. Angkatan saya dulu yang mendaftar masih 400-an orang. Yang diterima hanya sekitar 61. Lalu selang 20 tahun kemudian, standarnya itu diturunkan supaya lebih banyak yang diterima. Mengapa? Karena persis tadi. Sekarang sudah lebih banyak pilihan sekolah lain yang lebih murah dan menawarkan lebih banyak kemungkinan. Nah, ini juga menjadi PR sebenarnya. Saya waktu itu ngobrol dengan Romo Kristanto, beliau itu sekretaris Komisi Seminari KWI, dan beliau juga mengatakan ya memang kita harus mulai mengubah sistem di seminari-seminari menengah kita. Bahkan dulu Romo Wangun almarhum pernah mengatakan, sudah seminari menengah itu bubarkan saja. Lebih baik menjadi seperti sekolah-sekolah yang lain. Tapi lalu Monsinyur Soeharyo ketika masih menjadi Uskup Agung Semarang, beliau mengatakan, oh tidak, selama saya masih menjadi uskup, seminari Mertoyudan tetap seminari Mertoyudan. Karena memang itu tujuannya untuk mendidik calon-calon imam. Nah, saya kira bukan soal gereja yang tidak lagi memperhatikan seminari, tetapi lalu mungkin keseksian seminari itu kalah dibandingkan keseksian sekolah-sekolah lain. Misalnya coba di seminari itu susah mau nonton BTS Army. Mau kayak apa nontonnya tuh? Terbatas. Sementara kalau dia di sekolah luar, oh jangankan nonton, mereka bisa bergaya seperti Jimin, Jungkook dan seterusnya. Di seminari mau gaya kayak gitu. Aduh, bro, berat. Nah, mungkin itu. Ini kok, ini itu lagi. Mungkin itu yang menjadi tantangan. Kenapa seminari itu tidak lagi seseksi yang dulu. Mungkin sekarang seminari itu entah sudah terlalu gembrot atau terlalu kurus gitu. Sehingga tidak lagi menarik perhatian anak-anak muda untuk paling tidak masuk mencoba di situ. Itu dulu, Brother.
Baik, terima kasih Pastor Iwan. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama juga para suster yang bergerak di bidang formasi. Saya belum mendengar suara suster. Tapi saya juga ingin menyapa, ada Pastor Lingai, di rumah ada Pastor Abner, ya, selamat bergabung. Juga ada Pastor Herman. Ya. Ini ada para pastor kita ya, bergabung dari berbagai generasi, lintas generasi. Mungkin juga boleh memberikan pengalaman-pengalamannya, para pastor. Ya, bagaimana melihat formasi masa kini dan masa sekarang, itu juga barangkali menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat juga mungkin bagi kami para calon imam. Mungkin Pastor Abner mungkin sebagai imam muda yang sekarang sedang studi, barangkali mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharingkan ke kami. Mari Pastor. Halo. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pastor. Oh iya. Sharing apa tadi? Ya, terserah Pastor. Yang penting berkaitan dengan bagaimana panggilan dan juga mengalami masa-masa formasi sampai akhirnya menjadi imam itu boleh di-sharingkan. Atau mungkin ada saran atau ada hal-hal yang bisa disampaikan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Ini saya menghadapi jendela ya, Petra. Pengalaman saya kalau selama di seminari, khususnya karena saya menempuh pendidikan sebagai selama menjadi frater, itu di Jogja, di sekolah tingkat di Jogja. Menurut saya, yang saya alami, pendampingan atau kehadiran para formator itu penting. Karena mendampingi sekian banyak orang perlu keahlian khusus. Kalau para formator itu memang sungguh bermutu, berkualitas, tetapi kurang kehadirannya kurang, saya rasa ada sedikit kekurangan di sana. Maka yang pertama saya pikir kehadiran itu penting. Lalu yang kedua, ya keahlian jam terbang. Lalu yang ketiga, dan yang terutama, Roh Kudus sebagai formator utama. Saya rasa itu. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas ya tidak? Belum. Ya Pastor, kedengaran tapi agak sedikit terganggu, tapi tidak masalah. Mungkin bisa kami masih bisa mendengar. Oke, terima kasih Pastor Abner untuk sharingnya. Semoga segera kembali ke Indonesia. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Saya masih di Roma jelek kayaknya ini. Lebih bagus internet di Banjarbaru. Baik, mungkin masih ada yang ingin membagikan pengalaman atau ingin bertanya. Silakan para suster, para postulan novisiat. Sepertinya. Apakah saya bisa bertanya? Oh, mari. Silakan. Tapi tidak tahu nih, lebih ke formatornya nih, Romo. Tadi itu di bagian dinamika motivasi dan spiritual itu,
Ada yang mungkin saya belum cukup jelas yang disampaikan Romo tadi, karena ya cukup cepat juga. Bahwa kalau suster ya junior tahun ketiga keempat, kalau frater topper tadi ya, itu pertumbuhan eksistensialnya itu bisa katakan malah menurun, tidak menanjak, atau ya mungkin statis. Kira-kira karena apa ya Romo? Atau bukan kira-kira, tapi sebabnya karena apa? Terima kasih. Terima kasih, Suster. Dari Romo. Sebabnya apa? Kenapa kok dalam proses formasi itu, ini tak share lagi supaya yang lain juga bisa lihat. Ini yang dalam angka tadi. Iya. Nah itu, ya. Yang itu, Suster. Ya, ya. 4 tahun pertama membawa sedikit perbaikan struktural. Jadi kita hitung saja misalnya kalau para suster dari postulat setahun toh, novisiat 2 tahun. Lalu kaul pertama, nah 4 tahun. Masuk kaul pertama itu ternyata hanya sedikit perbaikan. Lalu 2 tahun berikutnya itu artinya junior tahun ketiga kurang lebih. Atau kalau para frater itu 1 tahun novisiat, kemudian tahun ketiga di skolastika, ya kurang lebih sama lah. Ya mengapa begitu? Seringkali gini, fokus terutama di Indonesia yang saya lihat, fokus formasi kita itu masih pada dimensi spiritual. Kan ada 4 pilar formasi religius. Ada formasi manusiawi sebagai fondasi dari semua itu. Ada formasi intelektual, ada formasi pastoral, dan formasi spiritual. Nah, pada umumnya di rumah-rumah formasi kita itu lompat langsung ke formasi spiritual. Artinya menanamkan karisma, lalu menanamkan spiritualitas kongregasi, lalu juga hidup doa dan seterusnya. Kemudian kerap kali kurang mendapat perhatian itu dari dimensi manusiawi. Padahal justru dimensi manusiawi inilah yang menjadi fondasi dari ketiga pilar yang lain. Contoh, kita sering menyaksikan ada banyak pastor yang sangat cerdas, sangat pandai. Tapi lalu justru membawa banyak masalah bagi umat, bagi orang lain. Ada frater misalnya, sangat pandai berpastoral. Di mana-mana dia diterima, anak-anak dia diterima, orang dewasa diterima, remaja diterima, hanya satu dia tidak diterima. Di mana? Di komunitasnya. Ada juga yang tampaknya suci, kemana-mana bawa rosario. Tidak mau melihat hal-hal yang merusak kemurnian dan seterusnya. Tapi ternyata justru itu yang memiliki banyak kesulitan. Nah ini luput selama formasi dasar. Dimensi manusiawinya ini yang tidak kena. Akibatnya apa? Segala macam kebutuhan tidak sadar, ini semakin lama semakin meningkat. Nah, tadi yang ditanyakan siapa saya lupa tadi itu, justru setelah dia kaul kekal tahbisan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan power, mendapatkan akses, bahkan lalu dalam arti tertentu mendapatkan popularitas, bingung dia mau diapakan ini semua. Akibatnya baru ada seorang Mahmud yang mengatakan, aduh Romo kok cerah sekali ya. Wah, itu tidak bisa tidur semalaman. Mahmud itu mamah muda itu loh.
Artinya dimensi manusiawi ini lalu yang lepas. Jadi kalau saudara menanyakan sebabnya apa, Romo? Saya menduga salah satu sebab utamanya karena unsur manusiawinya ini yang kurang diolah selama formasi dasar. Oleh karena itu, untuk kami sendiri di sini di Banjarbaru beberapa program yang sebenarnya akan diberikan di novisiat sudah saya turunkan di pranovisiat supaya lebih cepat untuk diantisipasi. Dan ketika kemarin kami baru menyelesaikan pengolahan keluarga asal dan psikoseksual, nah itu keluar semua. Yang kalau itu langsung diolah di novisiat, hampir nggak mungkin bisa diolah lebih lanjut. Nah itu sudah kurang lebih, kalau pendapat saya loh ya. Silakan para saudara-saudari yang lain punya pendapat lain. Apakah saya bisa menanggapi ya? Silahkan, Suster. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari pengalaman saya, untuk mengolah dimensi manusiawi itu memang kami juga mulai dari postulan yang lebih intensifnya. Dan itu pun ternyata di novisiat, waktu dan energi yang besar adalah membantu justru kedewasaan manusiawi ini. Karena betul sekali yang Romo katakan tadi, bahwa kebutuhan tidak sadarnya itu tidak sampai tersadari. Itu motivasinya, penghayatannya untuk sungguh mengabdi Tuhan itu tidak bisa. Itu mereka sadari sendiri. Maka memang betul yang dikatakan Romo Pur tadi, dari pihak calon kalau memang sungguh memang ada benih panggilan itu pasti akan ada kesediaan untuk terbuka. Karena hati terdalamnya akan mencari kebenaran dan mencari Allah. Ya, memang energi terbesar, saya sering ngobrol dengan Romo Yam itu, novisiat itu seperti bengkel, jadi tenaga dan waktu yang banyak untuk menata dimensi manusiawinya sehingga bisa siap untuk menginternalisasi nilai-nilai Injil, nilai-nilai tarekat, karena memang itu tantangan yang paling berat dan membutuhkan kesabaran dan iman yang teguh untuk itu baik dari pihak formatornya maupun calonnya. Oke, matur nuwun Romo. Terima kasih, cukup. Suster, untuk sharingnya. Mungkin barangkali masih ada yang mau menanggapi. Oh ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Pastor Kopong. Mungkin selain para pastor, selain suster, frater, barangkali juga ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu sebagaimana yang sudah tadi disampaikan oleh Pastor Iwan. Apa? Halo? Ya, mari. Halo. Ya, Pastor. Oke, ini dari Pastor Herman. Pastor Herman ya. Ya, mari Pastor, silakan. Saya sebenarnya barangkali sudah kedaluarsa dalam hal ini. Saya terlalu tua. Dan saya tidak pernah dalam pendidikan selama di Kalimantan. Lebih 50 tahun sudah. Tapi selalu di pedalaman, pernah menjadi provinsial, tapi tidak pernah dalam pendidikan. Jadi, tapi mengenai panggilan itu, memang paling penting saya rasa selalu urusan keluarga sendiri. Di mana kita berasal. Kalau di situ ada dasarnya, yang lain jalan alamiah. Ya, karena itu saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampaikan. Saya sendiri tidak
atur untuk ada panggilan dari keluarga juga tidak, muncul tiba-tiba sekali dan kemudian jalan semua sendiri. Tapi ya yang membuat saya rasa terpanggil itu dan terus menerus adalah cita-cita. Jadi saya dapat ada suatu cita-cita untuk jadi misionaris. Dan setiap kali saya bisa ketemu sama orang misionaris yang datang dari Brasilia atau Norwegia atau apa saja, dan menyampaikan itu, ini membuat motivasi saya tetap mengelola. Jadi meskipun banyak kesulitan juga memang, tapi macam itu bisa mendorong. Barangkali itu yang paling penting, cita-citanya, suatu tujuan hidup. Tujuan hidup, ya apakah supaya kita ada gunanya untuk orang lain dan sebagainya itu. Barangkali itu yang paling penting, menciptakan sesuatu untuk anak diri kita itu, supaya mereka ingin mencapai suatu cita-cita yang agak tinggi. Ya, bukan hanya salehan dan sebagainya, macam itu boleh jadi baik-baik, tapi hanya dasar untuk karya. Itu saja tuh sebenarnya. Baik, terima kasih Pastor Herman, misionaris kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, para suster, barangkali mungkin masih ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, terutama dari Bapak Ibu sekalian yang ikut bergabung dalam seminar virtual ini. Cek. Masih ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi kami semua dalam menempa diri sebagai seorang religius. Ya. Ataukah dari Frater Scholastica ada yang ingin memberikan masukan? Mumpung ada Frater Iwan di sini. Frater Chandra. Iya, ya, halo Frater Batis. Saya mau bertanya, lalu juga mohon tanggapan dari, kebetulan di dalam pertemuan ini kan ada banyak formator. Nah, saya ingin bertanya, mohon tanggapan beberapa dari para pastor berkaitan dengan formasi pendidikan imam. Nah, kalau di Decree Optatum Totius itu kan pendidikan imam itu hanya diatur secara umum, tetap diserahkan kembali ke daerah masing-masing. Lalu mungkin yang mau saya tanyakan itu berkaitan dengan formasi pendidikan religius di Indonesia, terutama untuk Romoyam yang sejauh saya tahu bahwa beliau juga terlibat banyak di KWI dan juga formasi pendidikan di biara kongregasi yang lain. Nah, berkaitan dengan misalnya untuk penerapan peraturan di biara-biara. Saya waktu ketika masih di Malang dan tadi saya bilang terlibat dalam yang komisi panggilan itu, seringkali itu umat itu bertanya atau juga mendapat pengalaman kayak orang seringkali itu mempertanyakan peraturan dari biara-biara yang sangat berlainan. Ada yang memperbolehkan ini, ada yang memperbolehkan itu. Nah, misalnya tadi saya sempat mendengar Romoyam mengatakan, misalnya Romoyam sejauh pengalamannya, lalu unsur manusiawi itu ditekankan dari postulan, dari Ronovis. Sementara mungkin di biara lain ada kelonggaran tertentu, ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan, sehingga kalau ada kesalahan, umat kadang-kadang juga atau menyerangnya gini, oh itu karena ini terlalu bebas biaranya. Atau misalnya kalau ada kesalahan lainnya, oh itu biaranya keras betul, kayak penjara. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira selain yang 4 pilar dalam pendidikan formasi, di Indonesia sendiri itu bagaimana tanggapan Romo mengenai formasi untuk religius misalnya? Karena yang dalam pengalaman itu orang lalu mempertanyakan, kok ini bebas, ini enggak, ini ada, ini tidak.
lalu juga termasuk mempertahankan, seringkali juga kadang-kadang umat juga terlibat kayak menyalahkan dalam keputusan-keputusan formasi. Bagi pihak formator mungkin melihatnya sebagai seni pendidikan imam, tapi dalam kenyataan kayak umat kadang-kadang kita yang misalnya saya juga kadang-kadang ditanya segala macam. Nah itu saja Frater Chandra. Terima kasih Frater Batista. Pastor Iwan, silakan menanggapi. Ya, terima kasih. Nanti juga teman-teman yang berkecimpung di dalam formasi bisa memberi tambahan juga. Bapak Ibu sebenarnya juga bisa, karena di pendidikan itu juga mirip dengan mengasuh anak dalam keluarga. Begini, ada beberapa fenomena yang menjadi highlight dalam dunia formasi di Indonesia. Yang pertama, formasi religius di Indonesia dan juga imamat itu baru mulai tertata sekitar tahun 80-an. Dengan kembalinya para senior kita, Romo Mardi, Yesuit almarhum, Romo Margo Murwanto MSF, dan Romo Gino SCY. Nah, mereka bertiga itulah yang lalu mulai meletakkan dasar formasi religius dan imamat yang lebih terstruktur. Bayangkan, itu baru tahun 80-an, mungkin 80-an menjelang akhir, saya nggak tahu, nggak ingat persis. Sebelumnya ya formasi itu sporadis, dan lebih banyak terlibat itu ya di Puspita, Pusat Spiritualitas Giri Sonta, milik para Yesuit, dengan diterbitkan SHDR, seri hidup dalam roh, dengan berbagai macam seri pokok bahasan itu. Sehingga memang sampai sekarang ya kita pelan-pelan baru mulai. Lalu fenomena kedua begini, semua kongregasi, semua keuskupan itu sadar betul, paham, mengerti, mengamini bahwa formasi sangat penting. Tetapi masih tidak mau untuk mengalokasikan dana maupun tenaga bagi para formator. Contoh, Seminari Tinggi Kentungan, berapa yang sungguh-sungguh formator? Mungkin cuma satu, Romo Erwin, yang baru pulang dari Manila. Lalu kebanyakan para formator itu dibenum berdasarkan apa? Kaul ketaatan. Karena sudah kaul ketaatan, kaul kekal, provinsial menugaskan di rumah pendidikan, ya harus taat. Tetapi apakah lalu dibekali betul dengan keterampilan? Ini baru keterampilan loh ya, secara kognitif. Belum lagi nanti ini pengalaman, lalu juga hati di formasi. Saya kalau ditanya senang nggak di formasi, saya dengan jujur mengatakan nggak senang saya itu. Kalau soalnya senang nggak senang, suka nggak suka. Lalu berikutnya yang ketiga, dunia formasi kita di Indonesia ini kekurangan kekurangan apa ya namanya ya? Data yang dipakai untuk mengembangkan sistem formasi. Saya sejak 5 tahun yang lalu mencoba mengumpulkan data dari para balita. Cuman ya enggak sempat untuk diolah, ya susah sih. Nah, saya rasa itu 3 hal itu yang menjadi kekasan dunia formasi kita di Indonesia. Dan kita patut berterima kasih pada Puspita dan juga ketiga senior kita itu yang sudah meletakkan dasar dan sistem formasi yang sekarang ini kita pakai. Dan mudah-mudahan perlahan-lahan itu bisa terus dikembangkan. Selain 4 pilar tadi, pilar apa lagi yang penting? Saya kira untuk Indonesia salah satu pilar yang menjadi pokok itu adalah pilar kultur, kebudayaan. Tadi itu kepekaan sosiologis itu. Dan satu lagi termasuk di dalam pilar kultur itu adalah pluralisme.
Saya kadang-kadang takut itu dengan calon-calon kita, entah pastor atau religius, biarawan-biarawati. Mereka itu menjadi gagap ketika harus berinteraksi dengan saudara-saudari dari keyakinan-keyakinan yang berbeda. Bahkan dalam hal tertentu lalu mengambil jarak. Sementara negara kita ini jelas-jelas negara plural, baik secara religiositas maupun secara kultural. Nah, saya kira ini yang menjadi mungkin pilar kelima lah kalau mau ditambahkan sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Kurang lebih begitu, Brother. Terima kasih Romo Iwan yang sudah memberi tanggapan. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir untuk acara kita pada malam hari ini. Masih dari Rio. Bertanya tentang para calon pastor, para frater, yang kedepannya itu sudah jelas menjadi imam, namun nyatanya itu dalam perjalanan mengalami beberapa kendala dan masalah sehingga mereka keluar dari jalan panggilan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah peraturannya seperti itu, memperbolehkan mereka keluar dari panggilannya, ataukah karena keadaan darurat saja, Pastor? Maksudnya keadaan darurat itu darurat apa? Darurat militer, darurat sipil? Siaga Tapi satu, ini Pastor. pertanyaan Siaga baik satu. ini. Ya, artinya begini. Tidak ada seorang pun yang sangat yakin 100% akan panggilannya. Ya. Misalnya begini, saya itu sangat yakin 100% saya ini dipanggil menjadi pastor. Tidak ada. Kita baru menjadi yakin sungguh panggilan kita masing-masing nanti ketika kita sudah berbaring dengan tenang di peti mati kita masing-masing. Entah dengan mengenakan jubah biara, atau mengenakan jas, atau kebaya, atau yang lainnya. Itu baru pasti. Tapi sementara kita masih hidup, selalu ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan. Dengan demikian, jangankan dalam pertengahan pendidikan di seminari, bahkan yang sudah kekal dan tahbisan pun masih bisa mengundurkan diri kalau memang lalu dia menemukan panggilannya ternyata bukan di situ. Masuk seminari itu belum pasti menjadi imam. Saya katakan tadi contoh, angkatan saya itu 400-an yang daftar. Yang diterima 61. Itu kelas 0. Lalu sampai kelas 3 tahun keempat itu 40 orang kurang lebih. Lalu yang meneruskan panggilannya 20 orang. Sampai hari ini yang ditahbiskan 14. Dari 400 itu hanya 14 sampai sekarang. Nah, ini kan contoh berarti memang panggilan itu berproses. Dan dalam proses itu lalu orang berdiscernment, menjernihkan panggilannya. Kalau memang menemukan bahwa ini bukan panggilan saya, ya kita harus dengan berani menerima, mengakui, dan mengambil jalan yang lain. Sama dengan Bapak Ibu yang menikah misalnya, ketika dulu pacar pertama, setelah jalan 2-3 tahun ternyata merasa, kayaknya kamu bukan pasanganku yang cocok deh. Aku lebih cocok dengan yang lain. Ya udah putus. Kalau memang nggak nyaman, ngapain dipertahankan? Panggilan pun kurang lebih sama. Kalau kita sudah menemukan bahwa ini bukan jalan saya, menjernihkan proses itu dan akhirnya sampai pada sebuah keyakinan Tuhan memanggil saya untuk bentuk kehidupan yang lain. Nah, justru di situ yang namanya berhasil dalam panggilan, karena berhasil menangkap kehendak Tuhan atas dirinya. Gitu, sehingga dalam konstitusi kami pun para MSF dikatakan sewaktu-waktu para calon itu bisa mengundurkan diri. Begitu tanggapan untuk siapa ini teman kita Mario da Lauda. Terima kasih Pastor. Para Romo, Frater, Suster, Bruder, rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian acara kita pada malam hari ini telah selesai. Saya mengingatkan lagi untuk besok masih kita akan tetap bergabung dalam waktu yang sama untuk membahas tema tentang seks dan seksualitas, anugerah atau musibah.
dengan narasumber Pastor Iwan. Pada Saya kesempatannya, lagi. ya Pastor. Itu Jumat atau Sabtu itu? Sabtu, hari Sabtu, Pastor. Oh, Sabtu sorry, ya? hari Sabtu ya. Hari Sabtu, Romo sekalian. Dari Pastor Iwan, apakah ada closing statement? Apa yang mau di close? Udah kebanyakan ngomong saya itu. Ya, yang jelas kita itu dipanggil, dipilih Tuhan bukan karena kita paling hebat, paling cantik, paling tampan, paling ganteng, paling merdu suaranya, paling sakti, enggak. Kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan itu murni semua karena Tuhan yang menghendaki. Seperti yang angka saya tunjukkan tadi. Hanya 1 dari 1.313 orang Katolik di dunia ini yang mendapatkan rahmat panggilan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan rahmat panggilan itu untuk kita yang dalam biara dan untuk saudara-saudariku, Bapak Ibu yang berkeluarga maupun yang akan berkeluarga maupun yang nantinya berkeluarga atau masih bingung mau berkeluarga atau single sepanjang masa. Ya, ingat, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Nah, dengan begitu kita akan saling menghargai panggilan masing-masing dan formasi tidak jauh beda dengan Bapak Ibu yang mengasuh anak-anak. Ada banyak kemiripan di situ. Dukungan doa dari Bapak Ibu, juga usaha Bapak Ibu untuk menciptakan keluarga masing-masing seperti keluarga Kudus Nazaret yang memungkinkan benih-benih panggilan ditaburkan oleh Allah di tanah yang subur, itu akan menjadi sukacita kami di tempat pendidikan menerima calon-calon dari keluarga-keluarga. Ada sebuah ungkapan diberikan oleh seorang pastor yang sudah usia, mungkin seusia Pastor Herman. Beliau pernah mengatakan di depan rekoleksi Pasutri di Semarang. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu silahkan beranak pinak yang banyak. Lalu berikan ke kami, biar kami yang mendidik mereka. Nah, mungkin gitu juga sih ya. Supaya kita saling bekerja samanya di situ. Terima kasih untuk kesempatan berbincang dan berbagi. Itu Rata. Terima kasih Pastor Iwan. Jadi untuk Bapak Ibu, kaum muda sekalian, jangan lupa pesan-pesan tadi dari Pastor Iwan yang terakhir, mengutip Imam Sepuh tadi ya. Jangan lupa berikan kepada MSF untuk mendidik anak-anak sekalian. Dengan demikian, Bapak Ibu, para Romo, Frater, Suster, Bruder, kita telah sampai kepada penghujung acara. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya mohon kesediaan Frater Bilung lagi untuk membawa antar kita dalam doa.